Pencanangan pemberian kapsul vitamin A terintegrasi pada balita usia 6 hingga 59 bulan digelar Dinas Kesehatan Mimika pada awal Februari 2024 di wilayah distrik Mimika Baru, Kelurahan Perintis, Kabupaten Mimika, yang dibuka Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renold Ubra, sekaligus melaunching Posyandu Oyame. Dalam tema Posyandu menjaga anak dan ibu tetap sehat, pemberian vitamin A bagi balita usia 6 hingga 59 bulan, dilakukan langsung Kadis Kesehatan Mimika Renold Ubra, Ketua TPPKK Distrik Miru, staf distrik, dan kelurahan bagi puluhan anak sekaligus melakukan pelayanan kesehatan balita lainnya seperti timbang berat badan. Pemikiran kami dalam diskusi kami sebenarnya sederhana. Ketika minggu lalu di Kelurahan, kemudian dengan jajaran ketua-ketua RT, Mama Kader, pikirannya sederhana. Kita yang hari ini punya anak balita ini, kita orang ada untuk apa? Pesan yang sederhana yaitu bagaimana kita siapkan itu anak-anak ini, supaya ketika kita tidak ada lagi di tahun 2045 mereka semua sehat. Mereka semua menjadi orang-orang yang berguna, yang bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga, orang tua, dan juga ini. Yang kedua, pemikiran yang sederhana. Hari ini Mama Kader di Kelurahan Perintis yang tadinya itu sekitar 5 orang kader aktif harus mengurus lebih kurang 2.600 anak yang kami estimasikan. Itu berat sekali. Padahal di Perintis ada 12 RT, ada gereja, ada masjid, ada fasilitas publik yang harus sama-sama bisa melihat kepentingan anak-anak kita. Anak balita, ibu hamil, dan orang tua lansia itu orang yang butuh pertolongan orang yang mampu. Anak dia sakit itu dia tidak mungkin bilang saya sakit. Sama juga dengan ibu hamil, dia mau bergerak cepat, paling tidak kita menjadi penolong baginya, demikian pula orang-orang tua. Saya percaya mama-mama hari ini itu yang menjadi penentu bagaimana Mimika ke depan, bagaimana Papua ke depan. Saya yakin dan saya percaya program pembangunan nasional maupun program pembangunan di daerah ini ditentukan bukan dari puskesmas atau di rumah sakit, tidak. Rumah sakit itu urus orang sakit. Tidak ada satu orang pun yang ingin sakit. Sama juga dengan balita, sama juga dengan ibu-ibu hamil, sama juga dengan kita punya orang-orang tua. Semua ingin sehat. Yang menentukan orang sehat itu adalah posyandu. Orang yang pergi ke puskesmas itu semua orang sakit. Orang yang pergi ke rumah sakit itu semua orang sakit. Ke klinik, ke dokter praktik itu orang sakit. Saya sangat memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Lurah dan pengurus TPPKK baik distrik maupun kelurahan, bapak-bapak RT yang telah dipilih oleh rakyat untuk bagaimana mengurus anak-anak balita. Kita akan tetap jalan bersama-sama, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Kelurahan, PKK, dan juga OPD-OPD yang lain. Kami akan ajak untuk datang memikirkan posyandu ini. Hari ini masyarakat harus ikut terlibat. Kami pemerintah hanya memfasilitasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini kewajiban kami. Anak-anak kalau tidak dapat imunisasi, kepala dinasnya tidak bisa kerja. Kepala dinasnya tidak becus, tidak cocok jadi kepala dinas. Anak-anak kalau tidak datang di posyandu, kepala dinasnya tidak kerja, kepala puskesmasnya tidak kerja. Pejabat-pejabat di unsur kesehatan itu berarti kinerjanya buruk. Oleh karena itu, kami punya komitmen tahun ini tidak semua kampung dan kelurahan. Kami coba di Kelurahan Kota Poka, Kelurahan Perintis, di
Kamoro Jaya atau SP1 dan di Kampung Jimbi. Tidak hanya posyandu tetapi tim kesehatan lingkungan berbasis kampung, berbasis kelurahan. Kita akan tetap jalan. Saya juga minta Ibu Lurah, Ibu Ketua TPPKK Kelurahan Perintis, tolong dibuat jadwal apa yang bisa kita rencanakan sama-sama, kita dukung ketua-ketua RT yang tadinya hanya 1, 2, 3 posyandu, kalau boleh 2, 3 RT kita gabung jadi 1 posyandu dan kita maju sama-sama. Tahun ini kita mulai, ini tidak ada urusan dengan pesta demokrasi, ini adalah tanggung jawab manusia untuk generasi hari ini, supaya ketika saya mati Tuhan tanya kau bikin apa jadi kepala dinas kesehatan. Seperti itu. Saya pikir kita semua wakil daripada Tuhan. Pemerintah wakil Tuhan, orang tua wakil Tuhan untuk menitipkan anak-anak ini supaya ke depan mereka betul-betul menjadi manusia yang bisa mengangkat harga diri kita hari ini. Dikatakan Ketua TPPKK Distrik Mimika Baru Endang Letsoin, keberadaan posyandu menjadi sangat penting, di mana sebagai fungsi kontrol kesehatan setingkat di bawah puskesmas dalam pelayanan bayi, balita, namun juga remaja dan lansia. Dikatakannya di Kelurahan Perintis saat ini sudah ada 3 posyandu yang dapat dipakai untuk pelayanan kesehatan. Terkait dengan kegiatan posyandu yang tadi baru di launching, karena memang posyandu ini posyandu baru yang baru dibuka, karena selama ini di Kelurahan Perintis cuma ada 1 posyandu, dan kita bersyukur di akhir tahun kemarin bulan Desember kita tambah lagi ada 2 posyandu, posyandu Kasih dan posyandu Koyame. Dan hari ini bertepatan dengan bulan vitamin A, pemberian vitamin A, sekalian di launching posyandu Koyame di wilayah Kelurahan Perintis. Seperti itu. Jadi tujuan dari pembentukan posyandu baru ini untuk bisa membantu mengcover layanan kesehatan di masyarakat di wilayah Kelurahan Perintis. Dan rencana kalau nanti ada kesempatan lagi masih ditambah lagi 1 posyandu. Mengapa kami dari tim penggerak PKK berusaha untuk menambah posyandu-posyandu yang ada, karena ini sangat berpengaruh pada peningkatan kesehatan masyarakat, dalam hal ini anak-anak, ibu-ibu hamil, dan lebih khusus lagi ke remaja-remaja putri. Jadi posyandu ini tidak hanya posyandu balita dan bumil, namun ada posyandu remaja dan lansia. Karena untuk penuntasan dan pencegahan stunting ini lebih fokus kepada pembinaan dan pendampingan serta pengertian tentang kesehatan reproduksi untuk remaja-remaja putri, sehingga sejak dini mereka bisa merawat diri, bisa menjaga kesehatan, sehingga pada akhirnya mereka bisa melahirkan anak-anak yang sehat, tidak ada stunting dan gizi buruk. Jadi yang tujuan kami yang terpenting itu untuk peningkatan kesehatan untuk keluarga. Sementara ada 38 posyandu, ini belum dihitung dengan yang ada penambahan-penambahan baru. Jadi ini banyak sekali penambahan posyandu. Jadi sementara yang aktif 38 itu di 3 wilayah pelayanan puskesmas, 3 puskesmas yang ada di wilayah Distrik Mimika Baru, Puskesmas Timika, Pasar Sentral, dan Timika Jaya. Tahun ini program yang difokuskan apa, Bu? Tahun ini kita lebih fokus kepada pencegahan dan penuntasan stunting dan gizi buruk, juga dengan sakit-sakit yang lainnya seperti penyakit-penyakit penyerta seperti TB dan malaria. Jadi kami juga menyiapkan sejumlah kader yang kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sehingga mereka bisa dilatih untuk membantu tenaga medis yang ada. Kelurahan Perintis di sini sekarang tanggal 2 Februari dilakukan
launching vitamin A di di Kelurahan Perintis. Kami di sini ada 3 posyandu. 3 posyandu itu tapi kami utamakan yang baru buka, yaitu Koyamei, yang artinya selamat datang. Kebetulan kerjasama ini antara Puskesmas, Dinas Kesehatan yang melakukan ini vitamin A di Kelurahan Perintis. Saya juga mengucap terima kasih yang sangat besar kepada Kepala Dinas Kesehatan, karena di mana Kepala Dinas Kesehatan begitu memperhatikan kami di kelurahan soal stunting, soal malaria, soal anak-anak untuk posyandu. Dan saya juga mengucap terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas Pasar Sentral yang di mana selama ini mereka berpartisipasi mendukung kami di Kelurahan Perintis ini. Tim Liputan Papua MCTV.